Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnan, Stambuk F121 17032. Saya akan menjelaskan sistem panas bumi non sampai vulkanik di Indonesia. Sistem panas bumi di Indonesia umumnya memiliki korelasi dengan wilayah gunung api atau vulkanik. Namun Indonesia dengan tatanan tektonik yang kompleks dapat pula menghasilkan sistem panas bumi di lingkungan non sampai vulkanik yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas gunung api muda. Berdasarkan kajian yang dilakukan Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi dengan mempertimbangkan parameter sesuai publikasi sistem panas bumi di dunia yang dilakukan oleh LAN 2007 dengan Hostein dan Browne tahun 2000, maka beberapa sistem panas bumi non sampai vulkanik di Indonesia dikelompokkan menjadi sistem panas bumi pada lingkungan sedimen cekungan dalam geopressure, sistem panas bumi intrusi radiogenik, sistem panas bumi sesar sampai tektonik, sistem panas bumi vulkanik tua, sistem yang terbentuk pada lingkungan sedimen berkaitan dengan pembentukan cekungan sedimen yang terisi secara cepat oleh produk sedimentasi sehingga fluida hidrotermal yang terbentuk mengalami tekanan tinggi. Akuifer yang terbentuk pada cekungan sedimen sebagai terisi oleh air laut sehingga 60% dan terperangkap saat proses kompaksi dan nitifikasi. Sedimentasi sangat tebal, bisa mencapai 3 km sampai dengan 4 km dan mengakibatkan akumulasi panas atau heat flow. Daerah cekungan Sumatera, Jawa, Kalimantan berpotensi pembentukan seperti tipe ini, umumnya berhubungan dengan kawasan minyak dan gas bumi. Sistem panas bumi intrusi atau radiogenik berkaitan dengan peristiwa peluruhan unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan potasium yang dapat menghasilkan sumber daya panas. Daerah ini biasanya didominasi oleh batuan granitik seperti Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah. Sistem panas bumi sesar sampai tektonik biasa disebut heat shift berkaitan dengan zona serta dan rekahan pada kedalaman di daerah yang memiliki heat flow yang tinggi, umumnya terjadi pada tumbukan antar lempeng plate collision atau pada sesar aktif. Sumber panas bumi berupa kerak benua yang mengalami deformasi. Di Indonesia banyak dijumpai sepanjang sesar Sumatera, sesar Palu Koro, dan sesar Sorong. Sistem panas bumi pada daerah vulkanik tua tidak terkait dengan gunung berapi kuarter. Sumber panas diasumsikan sebagai sisa magma terakumulasi dari aliran panas konduktif, bukan magma cair. Gunung berapi kuarter umumnya berhubungan dengan patahan aktif atau kaldera tua yang terkubur dan juga batuan intrusi. Beberapa lokasi di Jawa bagian selatan, Sumatera bagian barat, dan Maluku menunjukkan sistem ini. Hasil penyelidikan PSDMPB hingga tahun 2018 telah teridentifikasi sistem panas bumi non sampai vulkanik di Indonesia sebanyak 136 lokasi, 38% dari total lokasi. Besarnya sumber daya panas bumi yang berada di lingkungan non sampai vulkanik cadangan mungkin sebesar 955 MWE. Besarnya potensi dibanding total sumber daya adalah 6%. Sekian. Sistem panas bumi pada lingkungan non sampai vulkanik pada umumnya membentuk temperatur reservoir atau entalpi rendah hingga sedang, yaitu mencapai temperatur 200 derajat Celcius dengan kedalaman bervariasi.